gimana caranya untuk membuka dan menggunakan MetaTrader 4 di HP kita ya, di Android kita. Saya akan mengajarkan ya, mulai dari membuka account ya. Kalau teman-teman trader sudah punya account di broker, ya itu lebih mudah lagi ya, tinggal download MT4-nya. Ikuti langkah-langkahnya setelah ini ya. Ya teman-teman, ini langsung aja ya. Kita masuk ke website broker ya. Saya kebetulan menggunakan Forex Chief, ini yang mudah ya menurut saya. Oke, saya nggak menyarankan, saya bukan IB Forex Chief juga ya. Tapi yang mudah untuk dibuka, dan tetap karena broker luar harus menggunakan VPN ya teman-teman. Saya menggunakan setup VPN ini yang di atas. Di next video saya akan menunjukkan gimana caranya untuk teman-teman bisa menggunakan setup VPN ini. Kalau teman-teman sudah punya VPN yang lain, teman-teman bisa menggunakan itu, nggak masalah ya, supaya website broker luar ini bisa dibuka ya. Sudah, ini halaman depannya. Oke, kalau teman-teman belum punya account real atau account demo, belum punya personal area sama sekali ya, baru mulai, teman-teman bisa buka langsung account demo ya. Penampilannya seperti ini. Teman-teman disuruh untuk membuat personal area dulu ya, alias teman-teman harus daftar dulu. Oke, nama teman-teman diisi di sini ya, negaranya nanti Indonesia ya, kota, nomor telepon ini lengkap. Oke, setuju dengan term yang diberikan oleh Forex Chief. Berikutnya teman-teman lanjutkan dan ikuti semua persyaratannya ya, gampang kok, nggak susah ya. Cuman 2 atau 3 page aja, halaman aja gitu ya. Dan teman-teman sudah bisa mendapatkan personal area sendiri. Jadi teman-teman sudah terdaftar di broker ini ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, ketika teman-teman sudah punya personal area, ini saya login ya dengan personal area saya. Oke, kata Sandi. Masuk ke personal area saya. Setelah sudah masuk, nah ini ada account trading saya, nanti saya nggak tampilkan ya teman-teman ya. Lalu yang teman-teman lakukan ini, kalau buka account trading real dan di bawahnya buka account demo, udah teman-teman tinggal buka saja. Oke, gampang banget ya. Setelah teman-teman buka ya, pasti MT4, sini ada 2 pilihan, MT4 atau MT5 ya. Jenis accountnya udah demo direct aja ya, tak uang biasa USD. Balance awal teman-teman mau berapa ya, contoh saya buat untuk bisa latihan ya, nantinya dengan account trading yang kurang lebih kita punya nominal tertentu, misalnya contoh $500 nantinya, tapi kita coba latihannya juga dengan jumlah yang teman-teman nanti komit untuk trading nanti ya. Kita demo dulu. Nah, sudah buka account gitu. Setelah teman-teman membuka account, klik dan langsung muncul ini ya, teman-teman sudah berhasil membuat account demo tersebut ya. Ini ada loginnya lengkap ya. Saya nggak tutupi ya, sengaja saya buka karena untuk teman-teman bisa tahu ini kan juga account demo aja ya kan, gitu. Server ini semua ya. Jadi sudah berhasil. Oke. Nah, biasanya saya akan screen capture ya, dan ini biasa juga akan muncul di inbox email ya. Ini dia ya, Forex Chief ya, account demo yang sudah diberikan oleh Forex Chief ya. Ini dia ya, sudah terdaftar bersama dengan jenis account ya, semua lengkap, login ke MetaTrader-nya, kata sandi MetaTrader-nya ya, server semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita sudah punya ini, kita tinggal buka di handphone ya. Download MetaTrader-nya ya. Kita download MetaTrader-nya di Play Store.
saja di aplikasi ini ya. Oke, ini account saya. Nah, kalau mau menambahkan ya, ini account yang kita bikin, account demo yang kita bikin itu, kita login to existing account. Lalu kita lihat yang kemarin ya, servernya apa, Forex Chief demo ya. Loginnya langsung kita masukkan, loginnya 5024121. Udah, passwordnya ada di situ ya, di apa, account yang kita dapatkan kemarin, yang kita buat ya, L2R nol, agak susah ini, 1 Z 7 D. Nah ini ya, lalu kita save password aja supaya kita nggak perlu susah-susah nanti ketika kita login kembali. Nah sudah, ini dia $500 ya, Forex Chief, accountnya demo ya, walaupun ini tertulisnya real tapi ini bukan real ya, ini demo. Sama seperti account yang saya 1088 ini juga sama ya, ini demo sebenarnya tapi tertulisnya real. Tidak masalah ya, yang penting ini jelas demo. Account Forex Chief saya yang real itu ini ya, direct, tulisannya direct FX real. Nah itu, ini demo. Oke, kita masuk. Nah, di quotes ya, kalau kita lihat yang di tanda strip 3 ini di atas ya, itu ada quotes, chart, trade, history, mailbox, new, economic calendar, message, trader community, setting, journal, dan about. Kalau di quotes-quotesnya apa namanya? Ini berisi pair-pair yang kita sediakan ya di halaman tersebut. Nah, kalau mau menghapus ya, kita bisa hapus beberapa pair yang tidak perlu. Misalnya contoh, kita hapus ini, kita hapus. Udah, nah jadinya tinggal 5 pair ya. Kita lihat penampilannya di ini yang ada tanda candle 3 di bawah ini ya. Kita klik di situ. Nah, ini penampilannya. Ini chart Euro USD. Kalau kita ubah, tinggal tanda yang ada dolar itu ya di atas. Tanda ini dipencet ya. Kita mau ubah ke mana, misalnya Australian dollar, Jepang yen. Nah, kita ubah ke sini. Chartnya lalu berganti ke chart Australian dollar, Jepang yen tersebut. Ya, kalau kita mau ganti lagi ke Euro, Australian dollar, nah ini dia chartnya. Karena ini Android ya, bisa dikecilin juga ya, seperti biasa untuk men-zoom in dan zoom out biasa ya. Oke. Memang penampilannya jadinya agak susah ya teman-teman untuk menganalisa karena terlalu kecil ya gitu. Teman-teman juga bisa mengubahnya dalam bentuk wider ya, landscape, jadinya begini ya. Tapi tetap aja menurut saya ini kecil, sehingga saya kalau biasa menganalisa di PC ya, supaya terlihat lebih besar. Oke. Nah, kalau teman-teman mau menambah pairnya misalnya ya, ini tinggal klik tambah ya. Tadi major pair misalnya mau nambah apa, misalnya nambah Swiss francs Jepang yen misalnya ya, misalnya gitu ya, itu. Nah, langsung dia tertambah di bawah ya, Swiss francs Jepang yen gitu. Nah, ini spreadnya ya, ini selisihnya harga beli dan harga jual ya. Ini spread, ada tulisan spread di situ ya. Spreadnya 22 poin, maksudnya berarti 2 pips ya, 2,2 pips.
spread 14 berarti 1,4 pips ya. Ini semua dalam hitungan poin gitu. Oke, itu untuk quotes ya. Kemudian kita masuk ke chart ya. Ada tulisan chart, atau untuk lebih cepatnya teman-teman bisa lihat tanda chart di bawah ya. Contoh ini ya. Di chart ini penampilannya ya seperti tadi. Di atas itu ada tanda plus ya, ada F, ada dolar itu ya, ada time frame. Ini time frame. Oh, teman-teman mau pilih time frame berapa? Misalnya contoh M15, 15 menit sekali. Berarti nilai dari satu candle ini 15 menit sekali. Ya, begitu udah ngerti lah ya. M30 berarti 30 menit sekali candle ini berubah ya. H1 ya, saya kembalikan lagi ke time frame yang semula ya. Sudah begitu. Nah, teman-teman kalau mau memberikan indikator, caranya F, tekan F ya. Nah, misal lalu teman-teman tambahkan ya indikator apa. Misalnya contoh Bollinger Band. Di sini ada banyak macam indikator ya. Misalnya default aja ya, standar yang seperti ini aja. Kita klik done dan akhirnya tertambah sendiri di situ. Ya. Nah, ini dia indikator Bollinger Band-nya. Oke, dan bisa teman-teman atur sendiri ya. Itu kalau untuk menambah indikator. Kalau teman-teman nggak perlu pakai indikator ya udah tinggal dihapus. Nah, kembali naked chart kembali gitu ya. Nah, lalu kalau teman-teman mau menambahkan item-item yang lain, garis-garis bantu yang lain, teman-teman klik sekali aja di tengah ya. Lalu di situ ada simbol ya, ada bangun-bangun 2 dimensi. Teman-teman klik di situ. Nah, teman-teman bisa pilih ya. Ada banyak garis. Ya, ada banyak garis di situ. Nah, ada vertical line, ada trend line, ada horizontal line, trend by angle, arrow line, ya, macam-macam. Ada Gann line, ada Gann fan, grid, Fibonacci retracement, ya. Bisa macam-macam. Contoh saya langsung pasang horizontal line, teman-teman bisa tinggal drag aja ya, misalnya di sini ya. Kalau teman-teman misalnya menggunakan vertical line untuk membatasi misalnya tertentu ya, di sini misalnya, nah tinggal di drag saja, dia ditarik saja ya, gitu aja teman-teman, gampang ya. Atau teman-teman mau tarik trend line, trendnya tinggal begini aja, lurus, teman-teman tinggal atur. Teman-teman mau edit ya, misalnya tidak suka dengan warna ini, ya teman-teman bisa edit ya, ganti warnanya, stylenya ya. Di sini pixelnya mau diperbesar ya, warnanya mau jadi warna biru misalnya, contoh, dan nah garisnya jadi lebih tebal daripada yang tadi. Nah, itu bisa sampai thicknessnya bisa sampai 4 kalau nggak salah ya. Udah begitu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau hapus misalnya ini tidak teman-teman gunakan, tinggal klik hapus aja. Udah begitu. Kalau teman-teman misalnya contoh di sini mau open posisi, tinggal klik tambah, tanda tambah yang di pojok kanan atas ya. Teman-teman lihat yang di atas itu adalah lotnya. Tinggal diatur lotnya mau berapa, 0,1 misalnya, tinggal di minus terus ya di yang sebelah kirinya ya. Nah, teman-teman mau yang warna merah di sebelah kiri adalah SL-nya atau stop loss, yang warna hijau adalah harga take profit-nya mau berapa, tinggal lalu ke bagian bawah sell atau buy dia gitu. Udah begitu saja. Kita nggak bisa kasih contoh karena ini hari Sabtu ya. Nanti ketika hari Senin baru teman-teman bisa coba pakai itu. Oke, itu teman-teman. Lalu apalagi ya, ini tanda tambah ini artinya adalah teman-teman mau melihat ya harga-harga di bagian-bagian tertentu ya. Nah, ini misalnya di sini ya, ini ada harganya, bisa langsung terlihat. Teman-teman tinggal klik lagi supaya hilang ya. Itu. Oke, lalu yang ini. Nah, di sini adalah
balance teman-teman, atau kalau misalnya ada transaksi yang sedang running atau berjalan, teman-teman nanti akan tertera di sini ya, di bawah ini akan tertera ya yang sedang running. Oke. Nah, sebagai contoh saya ambil di salah satu account saya ya. Saya ambil di salah satu account saya ada yang sedang running ya. Kita ambil contoh satu aja di sini, misalnya contoh ini ya. Account saya yang IC Market. Oke. Nah, ada di Australian Dollar. Nah, ini ya, lagi berjalan teman-teman ya. Ini kita lihat ada buy, ada sell ya. Kita lihat, nah di sini ya, ini transaksi yang sedang running. Lihat ya. Lotnya 0,01 ya, dia sedang running. Oke. Kalau kita klik ya, di sini ada SLTP-nya. Saya kosongkan karena saya pakai hedging ini di sini. Ada commission-nya ya. Ada biaya swap-nya juga. Nah, begitu. Nah, ini ya. Oke. Nah, ada semua lengkap yang sedang berjalan. Nah, kalau teman-teman mau lihat transaksi yang sudah dilakukan ya, maka teman-teman lihat sini ya, kalau di atas itu adalah tanggalnya, kapan transaksi tersebut selesai, dan artinya historinya ya sudah terjadi. Misalnya last month ya. Nah, di sini banyak sekali ya transaksi yang saya lakukan. Ini Australian Dollar semua ya. Dan ya ini ya profit yang di paling atas, deposit awalnya $260 itu di tanggal 1 Juni ya. Ini contohnya ya. Balance saya sekarang adalah 277 karena sudah profit 17 sejak tanggal 1 Juni. Jadi di bulan ini saya profit $17 di account ini. Gitu ya maksudnya. Kita tinggal klik lagi, kita pilih today. Today, hari ini hari Sabtu, tidak ada transaksi sehingga tidak ada history. Gitu ya. Gampang sekali. Kalau ini diurutkan berdasarkan apa? Saya berdasarkan order, nggak masalah ya. Ini teman-teman bisa pilih, kurang begitu penting ya. Oke, sudah. Dan ini adalah news ya, berita-berita yang ada, tapi ini masing-masing ya per berita ya. Kurang begitu penting juga, ada chat dan lain-lain, ada mailbox kalau ada pesan ya, tinggal dibaca aja. Mungkin ada berita tertentu yang broker mau kita tahu ya. Atau MT4, MQL5 mau kita tahu dan membacanya. Nah, begitu aja. Oke, teman-teman, ini ekonomi kalender ekonominya biasanya ambil dari Forex Factory ya, gitu ya. News, message, trader community ya. Yang lain teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Mungkin itu dulu ya dari saya, penjelasan tentang gimana cara menggunakan MT4, menginstal ya, lalu memasang indikator ya, melihat chartnya. Untuk menganalisa agak kesulitan ya, karena memang layarnya kecil. Untuk analisa saya biasa menggunakan PC, jadi tutorial analisanya lain waktu ya. Untuk hari ini dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Tetap bertumbuh, salam sehat.